Halo Sobat PR, ketemu lagi dengan saya Dr. Elvin Gunawan, spesialis kedokteran jiwa di sesi Rubik hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Waduh, sedikit berlebihan ya. Masih muda banget, jiwanya full banget kalau lagi benar. Karena kadang lebih sering emosionalnya tuh naik turun gitu ya. Dan kalau udah nggak baik-baik, ya, tiba-tiba ngechat ya, gitu. Nggak baik-baik aja gitu, terus ngobrol panjang pisan gitu. Jadi silakan memperkenalkan diri, Neng Gelis. Halo Sobat PR, perkenalkan aku Destiani Elisa Nugraha, biasa dipanggil Tia. Aku kurang lebih 2 tahun lebih ya dok, ya, mengenal dokter. Kita sering ngobrol bareng lah ya, betul, gitu ya, tentang perjalanan hidup yang nggak baik-baik aja. Betul. Oke, umur berapa nih Neng? Aku 27 menuju 28, tapi kelihatannya kayak 17 ya. 27 menuju 28 ini menjadi beban tersendiri nggak sih? Karena hampir seperempat abad lebih kan ya? Lebih dong. Bentar lagi quarter life crisis atau udah? Lagi. Oh lagi, oke. Di umur 27 menuju ke 28 ini sebenarnya kadang kalau misalnya ngobrol sama temen pun suka ngerasa, kalian tuh udah ngerasa udah lebih dari 25 gak sih gitu loh. Karena jujur entah ya, beberapa kali denger katanya kita tuh kadang merasa stuck di umur dimana ada kayak apa ya, peristiwa besar yang terjadi, misalnya kayak hal-hal yang bikin traumatis atau apa di umur segitu, rasanya umur tuh stuck di situ katanya, yang aku dengar-dengar. Cuma balik lagi mungkin entah karena juga pandemi jadi kita ngerasa kayaknya umur kita berhenti di pas kita nggak bisa kemana-mana itu deh gitu. Ya intinya berat sih, karena kalau di umur segini udah mulai kapan nikah gitu ya. Gitu. Itu yang paling beratnya. Tapi ini good notes loh, umur serasa berhenti dan stuck ketika di masa pandemi. Emang apa sih dampaknya pandemi 2 tahun itu buat anak-anak Gen Z ini gitu loh. Kan aku nggak Gen Z ya, aku udah tua ya, milenial. Bentar lagi masuk lagi milenial gitu. Nah perasaannya apa sih gitu? Mungkin karena kalau aku orangnya seneng bersosialisasi, jadi kayaknya nggak ketemu orang tuh rasanya bener-bener kayak nggak hidup. Iya banget sih itu. Iya banget sih. Dia sih kayaknya ketemu patung ya udah diajak ngobrol kali dia. Jujur gitu, jatuhnya kayak gitu sih. Coba maksudnya ketika nggak bisa ketemu orang tuh bener-bener ngerasa, aduh hidup aku kok nggak ada yang kurang napak tanah gitu rasanya kalau nggak ketemu orang. Terus kayak nggak berjalan normal kan, jadi kayak kok gini, kok gitu, kayaknya masih di umur segitu deh. Kayaknya gue tuh ulang tahun berhenti di 2020 itu deh gitu, kayak gitu. Untuk comebacknya setelah masa COVID itu tuh kan aku tahu nih perjuangan Tia untuk cari kerja dan lain-lain ya. Itu kayak lebih sulit nggak sih di tahun-tahun ini, atau kayak kamu ngerasa oh gampang, banyak opportunity gitu kan? Kalau kata di media sosial, yang penting lu niat aja gitu. Betul, kan nanti diijabah gitu. Betul. Jujur, tapi kalau misalnya ngikutin apa ya, pengalaman aku sendiri, lebih gampang pas zaman pandemi daripada sekarang. Oh ya? Why? Gak tau ya, entah karena mungkin dulu juga aku tuh sebenarnya banyaknya kerja memang referral. Jadi orang apa ya namanya, nyodorin CV aku gitu ke kantornya. Jadi dia ini banyak banget opportunities-nya. Kalau orang lain susah cari kerja, kalau aku kenal Tia nih ya, kayaknya baru juga masuk dia udah ditawarin tempat lain. Makanya kesannya kayak kutu loncat. Betul. Ya, tapi sebenarnya kutu rezeki ya. Betul. Kan namanya rezeki nggak bisa ditolak ya, nggak boleh. Cuma terus bedanya apa ya? Mungkin karena dulu tuh juga di Bandung tuh lagi ini ya growth gitu di field aku ya. Kalau sekarang tuh memang mulai goyang setahu aku. Fieldnya apa sih fieldnya? Kreatif. Oh kreatif, oke. Kayak gitu. Jadi tapi sekarang tuh justru emang yang entah karena lebih susah karena aku sempat berhenti dari field kreatif itu. Jadi agak sulit nih karena mungkin dari portonya kok kurang, kayak hilang pace gitu ya. Kayak gitu. Jadi jujur lebih gampang dulu sih. Kalau di antara teman-teman nih emang mostly sekarang anak-anak ini banyak yang seneng kreatif atau memang sebenarnya banyak bidang yang berkembang atau terkesan membosankan? Sebenarnya kalau ngomongin kreatifnya ya yang aku lihat memang lagi marak, orang juga butuh jasanya sih. Kayak kan ada orang yang nggak mau, maksudnya ada company yang nggak mau punya apa ya, mempekerjakan buat in-house-nya. Jadi di apa lebih baik pakai third party gitu loh. Jadi memang ada demand-nya. Gitu. Cuma ya pada akhirnya sekarang juga jadi marak. Siapa yang pakai jasanya kalau semuanya jadi third party-nya? Ya sih? Jadi makanya stuck di situ. Betul. Kayak mungkin udah jenuh kali ya, titik jenuh ya. Betul. Okay.
Nah aku mau bertanya nih Tia, karena aku kenal Tia ini cukup lama nih ya. Betul. Dari mulai memang below the baseline sampai sekarang sepertinya sudah mulai cukup stabil. Kalau di perjalanan pulih sekaligus bareng bekerja, karena kamu bukan tipe orang yang punya privilege untuk ketika lagi sakit beristirahat kan? Betul, dan saya juga tidak suka diam sebenarnya. Oke, nah struggling terbesar apa sih ketika kamu lagi kerja, tapi kamu juga moodnya nggak baik-baik juga, terus kayaknya lagi sering ke-trigger juga, tuh apa sih? Struggle-nya ya. Aku biasanya kalau kayak gitu mau nggak mau jadinya ngalihin jam kerja ke malam ketika nggak ketemu orang-orang. Oh tapi itu tambah konslet nggak tidur kan? Betul. Itu yang salah sebenarnya. Cuma maksudnya ternyata lebih efektif seperti itu gitu loh. Karena kalau ketemu orang aku ke-trigger untuk ngobrol, untuk tiba-tiba keceplosan soal apa yang lagi aku pikirin, nangis lah gitu. Karena pernah kejadian juga lagi padet-padetnya di kantor, waktu itu mau ada event tahunan, terus tiba-tiba ada sebuah trigger yang pagi-pagi bikin aku nangis, terus aku kayak diem. Ya udah, terus aku izin juga ke supervisor aku sama ke section head kalau nggak salah dulu, bahwa aku heads up, aku kayaknya baru bisa kerjain malam. Tapi mereka mengerti karena aku udah pernah bilang juga aku lagi berobat gitu. Karena pun kerjaannya masih bisa dilempar ke yang lain gitu. Karena ya mereka aja juga lagi gila-gila semua yang ti bisa, lu semua yang kerjain ya gitu. Berarti orang nggak menunggu juga kan Anda pulih untuk... Tidak, dunia ini tuh tetap berjalan. Kayak aku tuh punya apa ya, prinsip kah atau apa ya, dia sebutlah prinsip bahwa ya kita tuh mau kita sejatuh apapun tuh dunia tuh nggak akan berhenti nunggu aku berdiri lagi. Tapi aku seenggaknya kalau aku pribadi kayak nyari di mana momen aku bisa lepasin dulu, seenggaknya detik itu baru bangkit lagi gitu loh. Biasanya kayak gimana sih cara ngelepasinnya? Karena ada beberapa pola coping mechanism kita yang ada yang adaptif kan, yang adaptif tuh yang olahraga atau misalnya makan enak kalau ada uangnya, itu juga kan katanya harus yang high protein ya kan. Terus udah gitu istirahat sebentar, terus orang selalu bilangnya healing-healingan. Nah, tapi yang short itu kadang orang selalu ngambilnya yang maladaptif. Contohnya ngerokok atau minum alkohol, itu yang paling simple yang mudah didapatkan dan itu legal kan. Itu jadi biasanya menjadi salah satu pilihan paling cepat untuk menyelesaikan emosi. Betul. Kalau aku biasanya ini sih nonton K-pop. Nonton K-pop itu kan adiksi lagi ya. Jadi memang pola adiksi itu sebenarnya maladaptive coping mechanism loh teman-teman. Jadi hati-hati ya. Kalau yang setiap stres selalu screening time-nya jadi berlebihan. Kerasa nggak sih lebih enak mager kan? Sambil nonton baring nggak penting juga lagi tontonannya gitu. Jadi abis itu nyesel. Karena wasting time. Iya, betul. Sementara kerja udah deadline, jadi akhirnya kayak snowball effect ya. Hati-hati kalau udah ada yang seperti itu, cari pertolongan. Nah, terus selain itu, support systemmu siapa sih di momen-momen itu ya? Karena aku tahu nih cerita Tia nih sebenarnya. Jujur support system aku tuh utamanya, ini salah juga sih. Bukan salah sih, cuma maksudnya kita tuh nggak, semakin gede tuh aku mikir bahwa kita tuh nggak bisa ngegantungin bahagia kita tuh ke individu yang lain. Why? Menurut aku ya, karena nggak tahu sih, kalau pengalaman hidup mengajariku seperti ini gitu. Kayak ya inti bahagia itu dari diri sendiri sih. Jadi tapi kalau misalnya ditanya lo sekarang motivasi hidup apa, gue mau nonton konser Seventeen lagi. Aku nomor satunya ya, makanya kata aku kalau misalnya aku lagi jenuh, lagi sedih, bla 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 bla, aku nonton konten Koreaan. Sekarang Seventeen yang lagi suka banget. Terus kalau support system aku tuh, aku kan sebenarnya anaknya jarang cerita karena memang tidak dibiasakan untuk bercerita gitu dari dulu. Akhirnya punya teman-teman yang punya background yang sama, katakan dari mau itu background misalnya keluarganya sama, terus ada salah satu temanku juga yang sama-sama berobat. Jadi kita suka sharing, adu mekanik dapat obat apa gitu. Adu mekanik. Lu dikasih apa? Gue dikasih ini gitu. Kadang dampingnya ke mereka, maksudnya dampingnya cuma biar keluar aja gitu, dan mereka juga, aku pun juga nggak berekspektasi untuk kayak lo harus available terus kalau misalnya gue ngechat lo ya gitu, enggak. Tapi kayak teman-temanku juga udah ngerti kayak lo kalau misalnya kenapa-napa damping aja di room chat ini, atau kalau kita lagi ketemu damping. Mereka juga nggak yang pada akhirnya nggak yang jadi menghakimi atau merespon dengan kayak harusnya lo lihat positifnya, karena sebelum disuruh saya udah lihat positifnya kok, cuma saya pengen marah aja gitu. Jadi mereka udah paham. Ada 3 orang lah yang paling aku percaya. Ternyata ada momen bahkan berobatnya jadiin humor ya.
untuk seorang Tia ya. Itulah coping mechanism kami, Dok. Oh gitu. Orang-orang yang kayak begini tuh sebenarnya gitu. Jadiin bercandaan aja. Dibanding ceramah ya. Betul banget. Oke. Kalau di momen itu kata-kata apa sih yang kayaknya paling anjir nggak usah ngomong kali gue juga udah tahu gitu. Yang baru aku ceritain, Dok, yang kemarin ini. Jadi aku cerita kan kayak sama seseorang. Aku nggak tahu lah ceritanya. Oke, kita riset ya memori kita. Ah. Oke, jadi ceritanya waktu itu aku sempat bercerita sama salah satu orang yang aku percaya. Aku pikir kita dekat, dan selama ini juga dia kalau misalnya cerita ke aku nggak pernah, aku berusaha netral, nggak ngejudge yang dia betein pun nggak membela dia gitu kalau dia salah. Cuma aku dengerin aja, karena menurut aku kadang tuh orang cerita bukan untuk dikasih insight. Ada orang yang mau cerita tuh cuma biar keluar aja gitu loh. Nah, suatu hari aku cerita sebuah kondisi di hidup aku lah. Tiba-tiba dia langsung kayak, Dar, lo tuh nggak ngerti karena lo tuh belum ada di posisi itu. Lo cobain dulu, ntar juga nggak akan ini. Aku langsung kayak, gue tuh cerita sama lo bukan untuk di-invalidate perasaannya. Dan itu tuh nggak bikin gue jadi better gitu loh perasaannya. Akhirnya dari situ aku stop cerita sama dia. Biasanya yang paling pahit tuh udah gitu dia bilang, lu kebanyakan karakter deh hidupnya ya. Itu kayak gitu ya. Sedih banget gitu rasanya. Oke, jadi kalau ada yang bercerita tuh sebenarnya diam aja kali ya. Iya, sebenarnya sesimpel kalau teman-temanku biasanya kayak, aduh speechless banget. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum keluarin aja semuanya di sini. Terus mereka selalu nutupnya dengan, gue berdoa banget semoga ada keajaiban buat hidup lo. Gitu. Sweet banget. Makanya saya nangis terus kalau chat sama teman-teman saya ya. Bukannya akhirnya bisa ngeluarin ya, malah akhirnya jadi nangis ya. Kok pada baik sih gitu. Tapi menariknya seorang Tia nih, ini fenomena yang mungkin teman-teman akan banyak temuin di kehidupan sehari-hari, yaitu people pleaser. Pertama kali aku ketemu Tia, tuh dia seorang people pleaser sejati. Jadi kalau terah ya, mungkin dia telah sempurna untuk people pleaser gitu ya. Nah, aku mau tahu apa sih sebenarnya yang karena waktu itu kalau nggak diingetin katanya, oh itu people pleaser ya, Dok. That's just doing kindness to others kan gitu. Sebenarnya cuma kayak ngelakuin kebaikan aja buat orang lain, tapi ternyata di level tertentu tuh lebih banget. Iya, agak berlebihan ya. Ya, itu kenapa sih? Kayak pertama kali itu sulit banget loh untuk kamu berkata, mendengarkan fenomena hidupmu, satu aja yang berkata tidak tuh kayak nggak nemu. Kayak susah banget loh gitu, itu susah banget. Kenapa ya? Mungkin kalau aku tarik mundur, mungkin karena aku tuh takut kalau misalnya antara dijudge atau ditinggalin kayaknya. Kayaknya ya, karena terus aku merasa aku anak pertama, jadi punya responsibility untuk setiap orang gitu loh, rasanya kayak semua orang tuh ada tanggung jawab saya, padahal kan enggak ya. Kasta anak pertama lah ya. Betul, anak pertama, cucu pertama, wah. Serba pertama, tapi nggak yang pertama di hati orang loh. Sedihnya itu sih, kenapa ya tidak gitu loh. Cuma ya mungkin kalau aku tarik mundur kayaknya karena suka merasa tidak diutamakan, dan aku tuh mungkin kadang aku tuh suka mikir ada benernya orang tuh, kita tuh nge-treat orang the way we want to be treated gitu loh. Jadi mungkin aku tuh kayak gitu tuh gak mau orang tuh merasakan apa yang aku rasakan sebenarnya. Penolakan lah, inilah. Kenapa, Dok? Enggak. Kok gitu? Kok ekspresinya begitu? Is it due to the pain datang dari luka yang ada di masa lalu, karena rejection atau penolakan berkali-kali, pengkhianatan berkali-kali, sehingga in the good way adalah saya tidak ingin orang lain merasakan hal pahit yang saya rasain. Betul banget. Jadi copingnya adalah gimana caranya aku harus selalu available buat orang lain gitu loh. Tapi memang kalaupun ditanya lu terpaksa enggak, maksudnya aku mau aja kadang menyakitin. Aku lebih baik aku yang sakit hati daripada orang yang sakit hati gitu loh. Cuma wah ternyata ini tidak baik ya gitu. Karena belum tentu orang tuh nge-treat sama kayak apa yang kita kasih juga gitu loh. Itu yang sebenarnya menurut aku perlu dipelajari dari diri aku dan perlu dirubah. Dan itu mungkin pada orang-orang yang baik ya. Kalau kalian punya teman-teman yang baik, dan ketika pola kita yang terlalu pleasing ini malah kadang bikin sungkan ya. Betul. Karena aku yakin banget Tia, kalau ada orang yang baik ke Tia malah membalikannya 2-3 kali, karena kasihan. Kok orang ini baik banget, dia pasti berkorban banyak dan I'll give more gitu ke dia. Iya betul, nggak enak hati gitu loh kalau mau nolak rasanya kayak gitu. Akhirnya bisa berhasil, momen kamu bounce back apa sih? Yang membuat kayak enough untuk seperti ini dan harus growing up. Ya kemarin sih di Invalidate itu sebenarnya salah satunya yang menurut aku cukup besar ya. Karena sebenarnya dari setahun yang lalu pun terapis aku juga udah pernah bilang kayak ini tuh lama bisa jadi ini loh bumerang buat kamu dan segala rupa. Salahnya memang aku tipikalnya juga orang yang nunggu harus kerasa ditampar sama kenyataan ya. Padahal kan padahal kan bisa ya nggak nunggu gitu loh. Cuma akhirnya pas kerasa kayak gitu aku merasa
tidak mutual nih kayaknya gitu. Bukan berarti aku juga selama ini mengiyakan dia atau ngeiya-iyain beliau tuh juga apa ya, bukan berarti aku kayak gitu tuh untuk mempertahankan dia. Cuma maksudnya ternyata dia nggak ngasih feedback yang sama aja gitu loh. Terus ya malah jadi akunya capek hati karena aku pikir dengan dia tahu kondisi aku seperti apa dia akan mengerti. Bukan berarti ini untuk excuse ya, karena memang konteksnya pun juga bukan yang gimana gitu loh. Cuma maksudnya ya I've had enough aja. Tapi mungkin aku mau nitip pesan kali ya buat teman-teman di sini yang punya temennya model-model Tia nih yang people pleasing, yang kalau mungkin nggak ketemu di momen-momen konsul ya tuh kayak yang selalu always ceria, cheerful, available dimanapun gitu. Moga-moga nggak dimanfaatin kali ya Tia ya. Iya, semoga please kalian harus radar kalian harus nyala sih. Karena itu tuh sebenarnya kerasa loh orang yang genuine sama orang yang memang mencari kita karena tahu kita bisa ngumpanin egonya. Sebenarnya dia udah sadar, coba kebayang nggak guys? Dia sadar ya, coba tolongnya kalau otak pengen dibaikin rasanya ya, coba. Dia sebenarnya sadar dia dimanfaatin, dia sadar di overwork, dia sadar dijadiin tempat sampah kerjaan orang lain, tapinya apa ya? Kenapa lambat banget ya untuk sadar? Tahu lambat banget untuk bilang nggak gitu? Lagi-lagi kayaknya karena gak mau diperlakukan yang sama gak sih dok? Jadi aku kayak kalau misalnya, karena aku tahu di invalidate itu gak enak, aku tahu ditinggalin tuh gak enak gitu loh. Jadi saya mengorbankan diri itu salah saya, jangan ya guys. Tapi Anda membiarkan orang lain melakukan hal yang sama berulang-ulang kali pada dirimu. Kan kataku juga aku lebih baik aku yang sakit hati daripada orang yang sakit hati. Mengubah ini yang susah. Terlalu ini ya heroik. Iya, tapi itu ada loh namanya savior syndrome sebenarnya. Jadi pada momen-momen anak yang traumatik ya, kita tuh seneng banget sedikit untuk savior kompleks ya. Yes, betul. Kita seneng banget untuk membuat kayaknya kalau ada, semoga keberadaan duniaku tuh nanti bisa mengubah orang lain jadi lebih baik. Makanya kenapa kalau jatuh di toxic relationship lama banget? Sadarnya lama banget gitu susah ya. Lagi. Ya, kan? di tempat workplace Anda menjadi sambaran-sambaran paling enak buat orang-orang yang sering memberikan pekerjaan-pekerjaan lebih dengan ekspektasi lebih gitu. Itu kayaknya ada radarnya kali ya orang-orang seperti ini ya. Radar tuh pasti kerasa kok sebenarnya, cuma gimana dia orang tuh tergantung dianya kapan bisa lepasnya, dan itu tuh menurut aku momen sih dok, nggak bisa ketika lagi kejadian. Momen, ya kan? Kalau aku ya, bener gak sih? Momennya apa sih? Momennya apa? Nunggu apa momennya? Nunggu aku mundur sendiri. Kalau aku ya, aku nunggu akunya muak sendiri terus nggak mau ngawaro, nggak mau ngapa-ngapain baru. Salah juga sih sebenarnya itu, kayak aku memutuskan untuk berobat juga kan gitu. Nunggu sampai meledak banget baru kayaknya ini harus ditindak beneran deh gitu, kayak kemana aja gitu. Tapi mungkin kalau yang nonton, kalau radarnya udah nyala kayaknya harus udah enough kali ya. Iya, betul, jangan nunggu terlambat karena apalagi kalau misalnya orangnya kayak aku tuh kalau waktu itu ada yang bilang aku tuh kayaknya orangnya lebih result oriented, dimana si proses proses pulih itu kan nggak cepet ya, mau gimana pun caranya. Nah jadi terapis aku tuh psikolog aku tuh sedikit worry aku tuh banyak nge-skip hal di timeline aku berobat gitu loh, karena nggak sabar kan, sedangkan timeline itu panjang. Jadi sebenarnya bagusnya tuh kalian udah nyadar kalau kalian harus diobatin tuh langsung datang aja, karena jangan nunggu si proses ini tuh semakin lama gitu. Karena semakin lama kalian merasa badan kalian tuh nggak beres, itu tuh semakin lama juga proses sembuhnya gitu sebenarnya. Gitu. Dan prosesnya nggak sebentar ya, karena kan obrak-abrik masa lalu, terus udah gitu dalam proses Anda mengobrak-abrik masa lalu dan memperbaiki itu semua tuh dunia nggak nunggu baik-baik aja. Betul, ya betul kan, ya? Masalah tetap akan datang, orang yang toksik akan tetap datang, terus problem yang dari masa lalu pun kalau masih hidup, stresor tuh masih akan selalu mengganggu kalian. Masalahnya tuh itu yang cukup belum prosesnya jujur draining banget. Draining, betul. Jadi tapi menurut aku ya dok, namanya berobat jiwa ya, bener memang harus kita nunggu kitanya siap dan punya kesadaran sih. Karena kalau misalnya dikasih tahu sama orang juga kayak lo tuh perlu berobat, karena kalau bukan dari diri dianya yang memang mau disembuhkan tuh menurut aku susah sih.
Karena kayaknya pengobatan yang aktif ya. Maksudnya orangnya harus mau, Iya. orangnya harus niat, orangnya harus konsisten. Maaf dok. Ya, tolongnya harus konsisten guys. Ingat baik-baik. Itu bos saya, pasti bos saya. Harus konsisten. Enggak. Buat yang lain juga harus konsisten karena resultnya juga bukan kayak kita invest 100 dapat 100 kan gitu. Bukan kayak sakit flu dikasih obat nanti mendingan udah bisa aktivitas lagi. Ini produk cerdas. Cuma ya susah aja dalam menerapkannya di kehidupan jujur. Karena keluar dari ruang praktek semuanya muncul lagi kan. Betul. Jadi betul. ruang praktek tuh kayak safe zone tapi udah gitu muncul lagi. Ya betul, karena kita juga kan nggak bisa ngontrol stresor ya. Betul. Sudah mulai cerdas ya sekarang Ya, ya, sangat. anak bibiku ini. Ya ampun, bahagia kali aku loh ngelihat Tia dari 2 tahun sampai sekarang tuh wow banget gitu. Nah, mungkin Tia ada saran nggak buat teman-teman apa sih kira-kira? Paling kalau misalnya ada yang merasa ada yang kurang baik dari tubuhnya, udah kerasa sinyal-sinyalnya, baik itu misalnya sesimpel GERD aja dok, orang tuh suka mikirnya kayak asam lambung. Gimana GERD-nya udah berapa tahun ya tolong? Sebelum Anda pertama kali mencari terapis tuh berapa tahun sih Anda sakit GERD? Dari 2017 kalau nggak salah. 7 tahun. Oh iya, lama juga. Iya 7 tahun ya, 5 tahun menderita GERD terus baru menyadari itu dari stres. Itu pun karena aku ke dokter internis dulu. Oke. Terus? Terus dikasih dikasih surat rujukan buat ke psikiater. Aku ke psikiater yang di rumah sakit itu lah pokoknya nggak cocok. Akhirnya aku pas udah nemu psikolog aku merekomendasikan dokter. Aku baru datang ke dokter. Jadi proses untuk GERD aja kayak ini GERD kok lama banget nggak 5 sembuh. tahun. Oke. Berarti awal mulanya sakit GERD. Iya, menurut aku generasi sekarang apalagi Gen Z millennials yang gila-gila kerja terus sering masuk IGD gara-gara GERD itu udah sinyal satu sih menurut aku. Udah kayak harus waspada. Ini GERD beneran atau GERD anxiety. Oke. Karena nggak lucu ya kalau satu IGD pas berderet, lu GERD Iya, gitu ya, lu semuanya stres. GERD, semuanya asam lambung. Kita cuma beda lantai. Semuanya asam lambung, kalian tuh kenapa gitu loh. Karena soalnya waktu itu aku udah di tahap GERD-nya tuh 3 hari sekali aku infus ke RS. Jadi dokternya pun concern kayak udah di USG, udah di bingung ya baby lambung gitu di USG. Baby lambung, keluarnya baby lambung. Iya, udah di USG udah apa kok nggak sembuh-sembuh katanya. Akhirnya dirujuk ke psikiater, itu udah sinyal satu tuh. Kedua, kalau misalnya kalian udah merasa hidup kalian tuh nggak berfungsi dengan normal, menurutku. Kayak misalnya kamu tuh bener-bener burn out yang bener-bener nggak bisa, hal yang kalian suka aja tuh nggak the sparks no longer there gitu loh untuk hobi kalian. Itu juga menurut aku udah sinyal sih sebagai orang yang sangat passionate ya. Gila. Oke deh, sebagai passionate. Terus apa lagi ya? Kalaupun misalnya kalian udah merasa semuanya itu sebuah alert gitu ya. Menurutku kesadaran dari diri sendiri untuk berobat sih. Karena menurut aku pengobatan ini lagi-lagi cuma diri kita yang bisa ini. Memang sih support system tuh berpengaruh dan kayak kalian tuh akan butuh penguatan dari orang-orang sekitar dan menurutku nggak perlu banyak orang yang campur tangan. Karena maksudnya gimana? Nggak semua orang tuh ngerti loh kalau kita tuh punya penyakit psikis. Even orang yang paling dekat sama kita ya kalau udah punya pasangan tuh kadang malah menjadi salah satu penghambat. Betul banget, ya kan? betul banget. Karena nggak semua orang tuh paham kalau penyakit psikis ini bisa membahayakan juga. Karena aku pernah punya teman dekat yang justru ngebercandain. Oke, kalau buat aku ngebercandain penyakit aku itu nggak apa-apa karena itu punya saya. That's me, I'm the problem gitu loh. Cuma ketika dia apalagi ketika kalau ada suicidal yang misalnya cerita gue suicidal nih, terus teman dekat kalian karena mikirnya, apalagi misalnya aku orangnya hahehe, terus responnya cuma alay. Itu kita tuh nggak bisa selalu ngebecandain itu loh, karena mental state orang tuh kita tuh nggak bisa tahu mental state mereka tuh lagi kayak gimana. Kalau misalnya mereka lagi di tahap bener-bener down, gimana kalau dilakuin beneran? Jadi untuk cerita ke orang juga harus disortir sih menurut aku. Mending langsung ke profesional kali ya, karena Betul. punya ada kode etik kan. Kalau teman-teman berobat, kita tuh ada kode etik di mana kita nggak akan membocorkan itu, even kalau kamu anak presiden sekalipun gitu. Karena itu kode etik kita ya, harus melindungi rahasia pasien, isu pasien, ataupun hal-hal yang terkait dengan kehidupan pribadi pasien secara identitas. Betul. Terus apalagi ya? Paling apalagi ya?
Saking Tips banyak. Kalau and kamu trick. punya luka gimana sih caranya supaya, kan kadang nih sekarang di zaman now banyak yang punya luka lalu bilang kayak ya ada masa lalu gua kayak gini, orang tua kayak gini. Menurut aku nggak bisa sih. Meskipun menurut aku ya, yang namanya berdamai sama masa lalu atau berdamai sama luka itu orang juga caranya beda-beda ya Dok. Kayak misalnya memang ada yang bisa dilupain gitu aja, ada yang memang harus diselesaikan gitu. Cuma menurut aku kita juga harus cari tahu sih cara kita berdamai itu kayak gimana. Dan jangan dijudge kalau kalian punya temen yang punya masa lalu yang buruk, terus dia cara dia memulihkan dirinya seperti itu, ya udah jangan dipertanyakan kayak misalnya lo kok ngapain ke psikiater, psikolog, lupain aja bla bla bla. Udah kalau kayak gitu mending cut off. Puji Tuhan juga dia udah cari pertolongan ya sebenarnya kan, nggak Betul, ngerepotin juga bayar betul, sendiri kan, betul, gitu nggak betul urunan banget, ya, betul gitu. banget. Gitu. Jadi ya memang perjalanan untuk seorang menemui proses kesembuhannya aja itu udah perjalanan tersendiri kan, dan kita nggak pernah tahu seberapa berat sih yang dia sudah lewatin untuk Betul. sampai ke titik hari itu. Betul. Di tengah perjalanannya pun nggak ada jaminan dari siapapun bahwa dalam proses dia berobat dunia akan menjadi baik sama dia. Betul. Kan gitu. Jadi proses itu juga perlu support dari teman-teman. At least kalian diam bisa memvalidasi aja udah alhamdulillah ya, kayaknya sekarang Betul. ketemu orang-orang yang kayak gitu, Betul. dibandingkan tiba-tiba langsung ceramah. Betul, karena sebenarnya menurut aku setelah aku pelajari juga orang-orang yang punya masa-masa kayak trauma kayak gitu tuh cuma butuh didengar. Makanya pun sebenarnya selama berobat tuh aku ngerasa ya datang ke profesional itu untuk didengar dan divalidasi sesuai dengan apa sesuai dengan keilmuannya gitu loh. Mungkin kalau ke teman-teman yang support system kita itu ya mereka bisa memvalidasi sejauh emosional mereka dan aku aja gitu loh. Cuma kalau secara obatnya, secara afirmasinya gimana supaya lebih efektif kan ke profesional yang lebih tahu. Jadi jangan malu ke psikolog, ke psikiater. Miss. Ini bukan pesan sponsor Ayo ke psikolog, ya. ayo ke psikiater. Iya, karena kadang aku suka membiasakan ngasih edukasi, ayo dong medical check up jiwa, at least kamu cerita, karena apa yang sudah berjalan dengan baik ini belum tentu baik juga. Sebenarnya jangan-jangan ini adalah hal-hal yang di awal ya. Betul. Kayak yang awal-awal kita mau jatuh, terus ada orang yang ngingetin, hello, kalau kamu maksain tetap di sini sakit loh, gitu. Betul. Jadi itu sesuatu sih sebenarnya. Betul. Oke, Tia, ada yang mau disampaikan nggak mungkin buat teman-teman di penutupnya sebagai kesan-pesan? Kesan-pesan. Pesan-pesan. Ya dari aku sih paling utamanya adalah sayangi diri kamu. Kamu harus aware badan kamu, diri kamu itu butuhnya apa, maunya kayak gimana. Terus kalian jangan malu untuk berobat ke psikolog dan psikiater karena sesungguhnya temanku juga ada loh, temanku yang dia tuh nggak ada masalah apa-apa tapi rutin ke psikolog. Itu buat maintain dia aja. Ya, karena kalau sebenarnya aku juga bahagia banget loh kalau pasien datangnya tidak dalam kondisi bermasalah. Itu bahagia banget karena teman-teman jangan berpikir, oh ya seorang psikiater tuh senang banget kalau pasiennya banyak. Enggak banget. Karena capek banget guys sebenarnya dengerin masalah hidup, apalagi kalau masalah hidupnya setiap konsul tiap berulang. Ya, cuman kayak rewind aja, kayak gue udah hafal nih, oh ya kalimat pertama, nanti dia akan masuk ke inti masalah yang sama dari orang yang sama, ceritanya sama, Nanti ada dan epilog closingnya gitu juga. sama. Pertanyaan terakhir aja, mau sampai kapan? Gitu kan? Kalau udah 1 bulan mah kacida meureun kan, gitu. Udah sampai 6 sesi, batur mangges ka mana, dia masih di situ gitu. Maksudnya, aku gemes loh kadang pasien kayak gitu. Makanya kalau ketemu aku tuh bilang, nepi ka iraha atuh rek kieu wae gitu ta gitu. Nah, itu yang agak sulit ya sebenarnya. Karena ketika aku dengarkan mungkin perjalanan dia untuk menuju mau mengambil keputusan aja berat banget karena banyak tempelan lah, banyak ketergantungan dengan orang lain mungkin gitu yang akhirnya oh ya mungkin itu yang menjadi berat gitu. Nah terus jangan takut ya guys karena perjalanan tiap orang beda-beda ya Tia. Ada yang memang lukanya nggak banyak jadi perbaikannya cepat. Jadi ke psikiater tuh jangan adu ambis. Betul. Gila gue cuma 2 bulan, oke, gue masih 6 bulan gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gitu ya guys. Terus yang terakhir sayangi dirimu karena kayaknya cara pertama mencintai diri sendiri adalah dengan aware ya. Aware, iya bener, aku setuju banget. Karena dengan kita aware, kita akan ada muncul keinginan untuk berobat sih, jujur. Aware, terus mau berjuang, dan membuktikan kalau kamu mau mempertahankan dirimu di kondisi teroptimal. Gitu. Oke, thank you ya Tia. Thank you, sudah dokter. mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang luar biasa. Dan moga-moga nggak kapok. Oh tentu tidak ya. Dan moga-moga mencapai targetnya sebentar lagi. Amin. Untuk apapun. Amin. Ya, dimudahkan rezekinya dan Amin. semoga selalu bahagia hidupnya. Bye. Oke, thank you Terima kasih. guys. Dadah Sobat Bye. PR. See you.